bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, jamah hati kami semua. Haleluya Yesus. Singkapkanlah diri-Mu kepada kami ya Tuhan, pada jamaah di tempat ini. Mereka yang rindu benar-benar berjumpa Engkau ya Tuhan. Demikian juga Engkau rindu menjumpai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui firman-Mu kami siap membuka hati kami ya Tuhan, untuk benar-benar mengerti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Yesus, terima. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan juga merenungkannya siang dan malam. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan. Katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali saudaraku, anak Tuhan yang percaya sama Yesus Kristus, juga percaya akan darah penebusannya, juga percaya ya kebangkitannya ya. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari mereka tidak hidup di dalam kemenangan ya, seperti apa yang Tuhan janjikan ya, damai sejahtera, sukacita ya. Kalau keadaan sedang baik ya bisa ya, tapi kalau keadaan sedang tidak sesuai dengan keinginan kita, kebanyakan orang Kristen jatuh, saudara. Kok pusing ya, stres, mumet, puyeng dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau benar-benar belajar Tuhan Yesus ya, kepada belajar di firman ini, nanti kita akan bahas saudara, kenapa kok banyak yang gagal walaupun orang itu ya sungguh-sungguh ya percaya Tuhan ya. Ternyata ya kalau kita baca ya, nanti sebentar kita bahas, ada metode. Nah, garis besarnya begini saudara. Di dalam iman Kristiani saudara, ini ada dua cara baca firman ya. Cara manusia, keinginan sendiri ya, supaya Tuhan nuruti keinginanku, atau cara Tuhan di mana aku berserah kepada Tuhan untuk Tuhan tuntun aku menyelesaikan kehidupan ini. Ya memang sementara ini saya sedang pusing ya, mungkin pusing apa ya, macam-macam lah ya. Nah, kebanyakan kita ininya mendikte Tuhan saudara, jadi nggak ketemu-ketemu. Baca firman ini, yang dibaca ini yang sesuai kehendak pribadi kita ya. Jadi nggak ketemu-ketemu Tuhan ya. Misalkan karena kasih Tuhan, dia juga bisa menjawab saudara, bisa menyelesaikan masalahnya yang diderita oleh orang tersebut. Tetapi nanti suatu saat akan muncul lagi masalah lain, dan kembali lagi jatuh lagi, bingung lagi. Selama anak Tuhan itu belum mengubah cara ya memandang hidup melalui firman-Nya ya. Jadi ini cara kedua adalah cara Tuhan ya, yang tadi secara manusia. Kebanyakan modelnya mereka cara manusia ya. Kalau ada masalah, Tuhan mohon dia diubahkan, bukan saya. Ya, itu cara manusia. Ya, misalkan suami istri, ya,
Kalau cara manusia selalu matanya menonjol memandang kesalahan pihak lain. Nah, itu nggak akan ketemu. Memang sewaktu-waktu Tuhan bisa jawab, tapi akan jatuh lagi. Ada masalah lagi, jatuh lagi. Kenapa? Karena Tuhan ngerti kamu belum sesuai dengan cara saya, cara Tuhan. Nah, hari ini kita belajar ya, diubahkan, saudara. Nah, untuk mengubahkan ini perlu ini kita pelajari ya. Kita baca sekarang Roma 11 ayat 36. Ya, ini bagi yang sedang menghadapi masalah maupun sementara belum, tetapi hidup dalam ketakutan, kebimbangan, keraguan, stres. Nah, inilah ya, baca Roma 11 ayat 36. Ya. Yuk baca bersama-sama 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini Roma 11 ayat 36 adalah penutup dari pengajaran Paulus ya. Rasul Paulus mengajar teologi dasar kekristenan di Roma 1 ayat 1 sampai Roma 11 ayat 36 ini ya. 36 ini kuncinya ya. Kesimpulan daripada Roma 1 ayat 1 sampai Roma 11 ayat 35 ini ya. Ini kesimpulannya di ayat 36. Kesimpulan ini saudara, kalau kita belum sampai hidup di dalam kesimpulan ini yang Tuhan, yang Paulus ya, yang Tuhan ya ajarkan kepada Paulus ya, kita hidup akan selalu jatuh bangun, saudara ya. Nah, apakah yang diajarkan oleh Paulus ini ya, oleh Roh Kudus melalui Paulus disebutkan sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ya, jadi apapun ya, termasuk nyawa kita ya, apapun lah ya, harta kita, jabatan kita, apapun semuanya ya, diri kita itu semua dari Dia. Ya, karena apa? Karena Dia adalah Allah ya, Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi kita hanya ciptaannya, saudara. Maka kalau kita benar segala sesuatu adalah dari Dia dan Dia Allah dalam Yesus Kristus, kita akan mempunyai rasa respect atau hormat melampaui segala sesuatu. Ya. Jadi karena Dia adalah segala sesuatu dari Dia, aku percaya apapun yang terjadi di hadapanku, walaupun menurut aku ini nggak benar, nggak tepat, gelisah, takut dan sebagainya, aku percaya Engkau Allah ya, yang mampu ya menyelesaikan masalahku. Nah, ini ya harus punya kesadaran di sini. Segala sesuatu adalah dari Dia. Ya, termasuk sedang lagi sukses, ya, itu pun dari Dia dan oleh Dia. Nah ini saudara, ya, kita harus berserah, saudara, oleh Dia. Bukan menyelesaikan masalah dengan oleh diri sendiri, ya, dengan cara sendiri. Jangan, saudara, ya. Misalkan yang seperti tadi, ya, pengennya itu kita Tuhan menyelesaikan dengan kuasa Tuhan, tapi cara sendiri. Nah, kalau begitu itu kita seperti kedukun, saudara, ke suhu, ya. Saya ada masalah suhu, ya, di mana pemecahannya. Nah, nanti suhunya ngomong, oh kamu harus apa ini itu, ya, mempersembahkan ini, mempersembahkan itu. Nah, kalau kekristenan ini harus sadar, ya, oleh Dia. Ya. Jadi kita ini nanti di ayat 12 ayat 1 Roma ini dijelaskan, ya, dan kepada Dia. Ya.
fokusnya kepada Dia terus, saudara. Jangan fokus kepada masalahnya. Ya. Kalau fokus kepada masalahnya, ya jatuh terus, stres terus. Ya. Namanya tidak hidup dengan iman. Ya. Tetapi fokus terus kepada Tuhan, walaupun masalahnya belum selesai. Ya. Nah, ya, jadi 3 ini, ya, ini dasar daripada kekristenan saat menghadapi masalah apapun. Ya, percayalah segala sesuatu adalah dari Dia. Ya, karena Dia pencipta langit bumi dan seisinya. Aku percaya. Dan oleh Dia, ya, bukan oleh diriku. Ya, aku hanya berserah. Dan kepada Dia, fokus saya hanya kepada Dia, bukan kepada masalahku. Ya. Nah, saya ini, masalah ini saya sudah alami, saudara, berapa puluh tahun yang lalu. Ya, saya pusing sekali, mumet pusing. Ya, wah, luar biasa. Wah, cari sana puyeng banget lah, gak bisa diselesaikan secara manusia. Ya. Nah, suatu saat saya diberi penglihatan, saudara ini. Ya. Saya naik sepeda, ya, sepeda di jalan kanan kiri sawah, ujung sana sawah. Ya, jadi nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Ya, itu jalan setapak, saudara. Ya, ujungnya sana sawah. Saya bingung waktu itu. Saat kebingungan itulah Tuhan nampak, saudara, di sawah itu. Tapi di sawah, nah, jalannya di sini, sawah di sana. Ya, padinya menguning, saudara. Berdiri, saya langsung menyerah. Ya, sebelum Tuhan nampak, saya sudah menyerah, bingung sih, kanan sawah, kiri sawah, depan sawah. Saya harus kemana? Saya jadi bingung. Lah, disitulah Tuhan nampak, saudara, menampakkan diri. Terus aku sembah Dia, aku menyerah, Tuhan, segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, dan kepada Engkau. Sekarang aku menyerah total kepada Engkau. Tuhan ngomong, sudah lama aku menunggu Engkau di ujung jalan buntu ini. Ya, jadi kita ini percaya boleh, tidak salah. Ya, tetapi kita juga harus berserah kepada Dia. Fokuskanlah terus hidup kita, ya, kepada Dia. Jangan pada fokus ke masalah kita. Nah, kalau fokusnya ke masalah kita terus, akhirnya jadinya jatuh terus. Ya, Tuhan tidak bisa kerja. Ya, Tuhan kerja itu harus melalui ini, ya, dan kepada Dia. Nah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, kesimpulannya di sini. Ya. Kita hanya dipakai oleh Tuhan. Ya. Harta adalah titipan. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, ini saudara, perhatikan ya. Terus gimana selanjutnya langkah kita? Nah, sekarang Roma 12 ayat 1. Nah, ini. Yuk kita baca ya, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati ini ya adalah mempersembahkan hidup kita, ya, hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi bukan sekedar hidup kita yang kudus, ya, dan berkenan kepada Allah. Yang kudus ini apa? Yang spesial, dispesialkan untuk Tuhan. Ya. Yaitu segala sesuatu percaya Dia, dari Dia, oleh Dia, ya, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
hatinya itu harus seperti itu. Ya. Walaupun masalah masih ada, saudara, tapi ini harus. Ya. Dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Di mana Tuhan senang, saudara. Nah ini kunci ini, ya, tadi Roma 11 ayat 36 sampai ini Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah ayat 1 dan 2 sekarang. Roma 12 ayat 2. Ya. Nah kita baca, ya, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi selanjutnya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, sistem dunia selalu kan untukku. Ya, misalkan tidak cocok, ya Tuhan suruh merubah itu, bukan saya. Ya. Padahal Tuhan ini terbalik, saudara. Ya. Ada masalah, sebetulnya Tuhan sedang mendidik kita, ya, supaya jangan fokus ke arah masalah itu dan kepada diri sendiri, tapi fokuslah kepada Tuhan dengan segala kasih dan kuasanya. Ya hanya dibalik seperti itu, saudara. Nah ini nanti baru bisa klik. Kalau pola pikirnya belum berubah, nggak bisa-bisa. Ya, selalu yang menjadi masalah diriku ini lebih hebat, ya, lebih sakit daripada dia, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini jangan ikuti manusia lama, ya, yang serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini harus berubah, ya. Akal pikiran kita ini harus, sudut pandang hidup kita harus berubah. Ya, berubahnya lewat apa? Ya lewat firman Tuhan ini. Nah caranya gimana? Ya harus buka telinga. Jangan dilawan, saudara. Jangan disangkal. Ya, jangan didebat, saudara. Firman ini ya dan amin. Pasti terjadi kalau percaya. Ya. Tapi kalau saudara sudah melawan dulu, lah ini nggak bisa ini. Ya. Pembaruan berubah oleh pembaruan budimu ini melalui firman, mendengar firman, terus direnungkan, digayeng, ya, di situ apa masuk ke dalam firman itu, maka berubah kehidupan kita, baru bisa fokusnya kepada Tuhan. Kalau enggak ya kembali lagi, ya, nggak bisa ke arah diri sendiri lagi. Jadi ini jelas sekali, saudara. Oleh pembaruan budimu. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Ya. Jadi sebelum saudara dengar firman, lepaskan semua pikiran-pikiran. Ada ini, ada itu, semua. Saya membuka hati saya. Ya. Berdoalah, saudara. Doa ya, nanti ya, selanjutnya boleh, sekarang juga boleh. Tuhan, seperti apa yang ditulis di Alkitab, bahwa Engkau bangkit dari kematian dan hidup. Ya. Kalau memang sesuai firman, ya, aku memang percaya, tapi nyatanya nggak pernah saya, ya, mengalami Engkau yang hidup atau berjumpa dengan Engkau yang hidup. Sekarang saya minta Tuhan, ya, supaya aku mengalami benar perjumpaan dengan Engkau yang hidup itu. Berdoa seperti itu, Tuhan pasti jawab. Karena Tuhan rindu sekali untuk benar-benar klik dengan kita. Percaya saudaraku? Amin. Nah, ini harus percaya, dia rindu sekali, ya, bangkit dari kematian, hidup. Ya, ya jadi ini. Nah, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi mempersembahkan hidup kita adalah syarat, saudara, untuk bisa benar-benar mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan itu semua, ya. Sekarang kembali ke Roma 12 ayat 1. Ya. Ini semua dasarnya adalah yang tadi, ya,
Roma 11 ayat 36 dan Roma 12 ayat 1 ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ya, kemurahan Allah ini apa? Ya, kemurahan Allah ini bukan kasih uang banyak, kasih usaha yang makmur, maju, bukan. Di sini kemurahan Allah adalah kasih karunia Allah ini yang dia nyatakan matinya di kayu salib, saudara. Ya, kematiannya di kayu salib yang menebus dosa kita. Dan kebangkitannya. Jadi dasar dari kekristenan sebetulnya itu. Ya. Nah, jadi ini penting sekali ya, saudaraku. Jangan sampai kita bertahun-tahun ikut Tuhan yang katanya percaya, tapi masih nol, saudara. Ya. Dan ini tidak bisa, saudara. Nah, pengajaran ini tidak bisa dengan kemampuan manusia, nggak bisa. Ini harus klik dengan Tuhan, ya, dengan jalan, ya ini berserah, ya, mempersembahkan hidup karena aku berterima kasih, menghargai demikian besar kasih-Mu kepada aku. Engkau mau rela mati bagiku sehingga aku diselamatkan dari api neraka. Dan selanjutnya Engkau di dalam aku, maka aku pun bisa mengalami seperti apa yang kau alami. Karaktermu, buah roh, damai sejahtera, sukacita, pengendalian diri, kemurahan, semua muncul dari dalam hatiku. Nah, aku bersyukur, berterima kasih. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa dibandingkan dengan pengalaman yang aku alami ini. Percayakah saudara? Amin ya. Jangan dilawan, saudara. Sekali lagi. Ya. Selama melawan, wah itu sulit misalkan. Sulit itu. Itu kan hanya untuk pendeta yang saben hari belajar firman. Saya ini nggak bisa, pengusaha pusing. Atau mungkin anak-anak dari TNI nggak bisa. Oh, nggak begitu. Kalau sudah begitu, saudara nggak akan bisa, sudah, ya, nggak akan bisa klik dengan Tuhan. Nah, jadi harus benar-benar dilepaskan. Apakah kita semua harus jadi hamba Tuhan, jadi pendeta? Oh ya tidak, ya. Tetapi setiap orang percaya itu diberi hak untuk benar-benar dekat, klik dengan Tuhan. Nah, biasanya itu melalui masalah, saudara. Nah, kalau saudara ada kerinduan, silahkan ikut Zoom, saudara, hari Selasa maupun hari Jumat. Di situ banyak kesaksian ya, yang bukan hamba Tuhan, toh bisa berjumpa Tuhan, bisa ngalami ya seperti apa yang ditulis tadi, saudara. Ya, bisa ngalami benar-benar, bukan hanya omong kosong. Sebab kalau orang itu omong kosong, saya tahu, saudara, dari hatinya ngerti, roh saya ngerti. Wah, ini cuma ngerti teorinya aja. Karena setiap hari dikhotbahkan ya apa lama-lama. Tapi orang ini belum mengalami. Orang yang sudah mengalami beda sekali, saudara. Nah, nanti silakan ya. Kalau saudara nanti klik, wah damai, sukacita. Tidak ada yang bisa melawan. Jujur, saudara, ya. Saya sudah pergi kemana-mana, sudah wah kacau balau hidupnya. Tidak ada suatu kenyamanan batiniah yang melampaui Tuhan yang benar-benar bersatu dengan kita. Gak bisa dibayar dengan uang, ya. Silahkan, ya. Ada teman yang demikian kaya, ya. Ada saudara yang demikian kaya, triliun, saudara, ya, proyeknya, saudara. Tapi di sini ngomong, bukan itu orang hidup. Ya. Bukan uang seperti itu, walaupun uang perlu. Engkau benar mendapatkan aku yang kekal. Dia mendapatkan yang fana walaupun jumlahnya banyak. Toh mati tidak dibawa. Nah, dan Tuhan ngomong begitu. Gak ada sedikit pun rasa ingin seraya dia. Ya, gak ada. Karena aku telah
mendapatkan yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini sukacita, ketenangan yang melampaui segala akal. Dahsyat sekali, saudara. Ya, saya rindu semua jemaat GPI Elim maupun yang mendengarkan khotbah ini benar-benar bisa klik dengan Tuhan. Ya, nanti kalau klik, saudara akan keranjingan. Saudara. Keranjingan tahu apa? Keranjingan siapa bahasa Indonesianya? Terus pengen deket itu namanya apa itu? Terus apa? Ketagihan. Nah, ketagihan, keranjingan. Ada di Indonesia, bahasa Indonesia ada keranjingan. Apa namanya? Ketagihan, saudara. Ya, benar. Karena Allah kita Allah yang hidup dalam Yesus, saudara. Nah, bukan Allah yang mati. Nah, ini caranya yaitu tadi klik. Ya, di samping yang kemarin-kemarin. Ya, minggu depan akan kita lanjutkan. Ya. Ini, saudaraku, firman Tuhan setebal ini ya. Setebal ini kan berapa ribu halaman ini, banyak sekali. Sebetulnya itu intinya hanya di Lukas ya, 23 ayat 55 sampai Lukas 24 ayat 53, yaitu setelah Yesus bangkit. Ya, disitulah pengajarannya. Dulu-dulu itu belum bangkit, nah, tapi setelah bangkit. Nah ini dijabar, ditulis oleh Paulus di Roma ini. Oke, ya, saya harapkan semua juga bisa mengalami Tuhan. Ya, banyak pengalaman anak Tuhan ya. Memang tanpa sungguh-sungguh, kalau menikut-ikutan Tuhan juga bisa, saudara. Cuma ya itu jatuh bangun terus. Nah, kalau yang sedang kita pelajari ini bisa permanen, saudara. Ya, tenang terus. Ya. Oke, gitu ya. Nah, mari kita tutup Alkitab kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, yang telah demikian mengasihi kami ya Tuhan, melalui datangnya Engkau ke dunia ini, mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Kami bersyukur untuk itu semua dan juga untuk pengajaran pagi hari ini. Engkau berbicara lebih lanjut kepada anak-anak-Mu, orang percaya dalam nama-Mu. Berbicaralah Tuhan, termasuk kepada hamba-Mu sendiri, untuk lebih mengerti kehendak-Mu yang benar itu ya Tuhan. Tanpa tuntunan-Mu kami tidak mungkin bisa mengerti apa yang kehendaki. Kami percaya karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan doa dan kerinduan hati kami masing-masing. Baik itu masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan sebagainya. Kami percaya itu semua adalah alat yang dipakai untuk kemudian kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk itu, dan kami menutup persekutuan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.